を知るからだからワンツースリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワンツースリーで歩き出せ回る世界と逆向きで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Andarianti Sofa Andi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang personality plus atau kepribadian plus. Kepribadian yang saya miliki yaitu sanguinis. Sanguinis adalah tipe kepribadian di mana seseorang memiliki sifat yang mudah terbuka, ramah, bersosialisasi antar sesama, dan mampu menerima pendapat orang lain, serta ia sangat gembira dan selalu ceria. Salah satu kelebihan seseorang yang memiliki sifat sanguinis yaitu hangat dan bersahabat. Memiliki sifat hangat dan bersahabat membuat saya mudah untuk mendapatkan teman baru di lingkungan yang berbeda, mudah berinteraksi kepada seseorang yang tidak saya kenal, bahkan bisa menjadikan seseorang tersebut menjadi sahabat saya. Lalu yang kedua, berbelas kasihan. Berbelas kasihan atau welas asih merupakan salah satu kelebihan saya, di mana saya orangnya tidak tegaan terhadap sesuatu. Contohnya, ketika saya sedang kesal dan marah kepada teman saya, dia meminta tolong kepada saya, tetapi karena saya tidak tega membiarkannya, saya akan membantunya sesuai kemampuan yang saya miliki. Yang ketiga itu responsif. Saya memiliki kelebihan responsif di mana saya cepat tanggap serta cepat memberi respon kepada teman saya ketika memerlukan tanggapan atau saran mengenai sesuatu hal. Di situ saya akan cepat merespon, tidak cuek dan merasa bodoh amat terhadap teman saya, karena dengan begitu teman saya merasa dihargai sehingga terjalin hubungan yang sangat baik. Yang keempat, antusias. Antusias atau semangat dan gairah yang sangat tinggi membuat seseorang, termasuk saya, menjadi salah satu seseorang yang mudah untuk mencapai tujuan yang akan saya capai. Dengan sifat antusias dan semangat yang tinggi, memudahkan saya untuk menjauhkan diri dari fanatisme terhadap sesuatu sehingga menyebabkan kehancuran. Lalu dengan antusias, banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Yang kelima, ramah. Ramah kepada seseorang itu sangat penting, karena dengan begitu seseorang keberadaannya akan dianggap ada dan merasa dihargai. Dengan sifat yang ramah akan mempermudah kita menjalin silaturahmi kepada seseorang, melatih kepercayaan diri yang ada pada diri kita, dan membangun suasana. Yang keenam, banyak bicara. Banyak bicara di sini bukan berarti cerewet. Banyak bicara di sini berarti orang yang terlalu aktif mengeluarkan pendapatnya. Seperti misalnya ketika teman saya membutuhkan masukan kepada saya, disitulah saya akan banyak bicara mengeluarkan unek-unek atau pendapat yang saya miliki. Saya bicara seperlunya saja. Jika tidak perlu, maka saya akan diam. Sama halnya seperti saya berada di lingkungan yang menurut saya tidak nyaman, maka saya akan diam dan tidak berbicara sama sekali. Selain memiliki kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga memiliki kekurangan yang cukup banyak sekali, tetapi cuma saya sebutkan hanya beberapa saja. Kekurangan saya yang pertama yaitu kurang disiplin. Ketika saya terlalu bergairah atau excited terhadap sesuatu hal, maka di situ tugas dan pekerjaan saya terbengkalai. Solusi yang saya lakukan ketika saya tidak disiplin, saya akan memotivasi diri saya bahwa perlunya disiplin terhadap sesuatu hal. Dan saya tegas terhadap diri saya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen. Dan saya membuat list catatan mengenai tugas atau hal apa yang akan saya kerjakan sehingga saya tidak lupa. Yang kedua, emosi labil. Memiliki emosi yang cukup labil akan membuat saya mudah untuk marah. Solusi yang saya lakukan ketika emosi saya memuncak, maka saya akan diam, tidak berkata satu kata pun, lalu menenangkan pikiran saya dan menjauhkan pikiran saya dari sifat-sifat atau hal-hal yang negatif. Ketika masalah saya sudah selesai, saya akan menceritakan masalah saya kepada keluarga dan teman-teman terdekat saya. Kekurangan saya selanjutnya yaitu tidak produktif. Ketika saya banyak kegiatan, disitulah saya akan menunda-nunda tugas yang saya miliki. Solusi yang saya lakukan ketika saya sedang tidak produktif. Yang pertama, saya belajar untuk tidak menunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen saya. Saya tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Lalu saya fokus pada tujuan awal saya, kenapa saya berada di titik seperti ini. Lalu saya membuat planning baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk hal yang akan saya lakukan. Yang keempat, egosentris. Ketika egosentris saya memuncak, disitulah saya akan merenungkan setiap hal egoistis yang pernah saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya berintrospeksi diri, mengapa saya melakukan hal tersebut. Lalu yang saya lakukan yaitu bayangkan diri saya berada di posisi orang lain, belajar untuk mengedepankan kepentingan orang lain
daripada kepentingan saya sendiri. Saya selalu belajar untuk mengalah dan tidak mau menang sendiri. Saya juga berusaha untuk menerima kritik, saran, masukan dari teman-teman saya. Yang terakhir yaitu membesar-besarkan masalah. Solusi yang saya alami ketika saya ingin membesar-besarkan masalah, di situ saya mencoba untuk menenangkan diri saya dan mengontrol emosi yang saya punya agar saya tidak terpancing emosi. Dan saya meyakinkan diri saya bahwa masalah kecil itu bisa diselesaikan dengan baik dengan diskusi secara kekeluargaan maupun ngobrol berdua. Lalu ketika kita punya masalah sekecil apapun, kita jangan menceritakan kepada sahabat atau teman terdekat kita ketika masalah tersebut belum selesai. Nah, ketika masalah tersebut sudah selesai, baru ceritakan masalah tersebut ke teman-temannya. Karena jika belum selesai kita ceritakan, maka satu persatu masalah kita akan besar. Demikianlah personality dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.